Baik pemirsa, yang tentunya saat ini sedang beraktivitas mungkin atau sedang menyenggang waktu untuk menyimak kajian pada kesempatan kali ini atau pembahasan di edisi kali ini berkaitan dengan makna beribadah. Tentunya kita ingin menjadi seorang muslim yang sempurna dalam beribadah. Tetapi seperti apa sih ciri-ciri seorang muslim yang sempurna dalam melakukan ibadah atau mempunyai ikhtiar untuk menyempurnakan ibadahnya? Saat ini akan langsung dipaparkan oleh Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih. Pemirsa, tentunya untuk melaksanakan apa yang menjadi ciri orang ahli ibadah, itu kan ibadah itu mencakup seluruh kegiatan ya, Iya. seluruh kegiatan di rumah. Itu jangan dikira ibadah itu hanya sholat saja, Iya. saum saja, zakat ataupun mengaji itu ibadah. Itu sebagian itu bukan termasuk semua perilaku kita di rumah itu menjadi ibadah. Iya. Sehingga tadi kaidahnya alati tuhyi tauhidi. Kan setiap ada dalam benak kita untuk mengesahkan, mentauhidkan, mensyiarkan. Itu arahnya kan ke berbuat kebajikan ya. Ke berbuat kebajikan itu adalah makna ibadah yang sebenarnya begitu. Jadi tidak hanya kita bagi atas ibadah itu baru sholat. Sebagian yang harus dilaksanakan seorang manusia, tanda bersyukur kepada Allah itu melaksanakan ibadah yang nanti akan dijamin. Siapa sih orang yang jaminan orang-orang yang bisa beribadah dapat dilihat oleh kita apa enggak gitu kan? Yeah. Nah sebetulnya kalau orang yang ahli ngaji gitu kan, itu termasuk ibadah, ahli saum, ahli tadarus Al-Quran, ahli tolabul ilmu, ahli berjamaah, itu artinya ahli ibadah semualah. Baik itu yang berkaitan dengan Allah, kaitan ibadah mahdo kan terbagi dua nanti. Ada mahdo, ada goir mahdo. Kalau mahdo itu langsung kaitan dengan sholat, saum itu kan mahdo. Kalau goir mahdonya kaitan dengan hablum minanas. Nah, apakah kita berbuat baik kepada manusia? Bagaimana cara berhubungan, loyalitas dengan tetangga, dengan keluarga dulu kan? Dengan keluarga dulu, dengan tetangga, lain sebagainya, bagus apa enggak? Itu hablum minanas. Allah tidak akan mengampuni seseorang ketika tobat kalau memang punya permasalahan dengan keluarga, punya permasalahan dengan tetangga, tetap ada kaitan dengan hablum minanas. Harus diselesaikan dulu Harus diselesaikan dulu. Baru ada koneksi yang bagus terhadap Allah. Kalau kita udah nyambung dengan hablum minanas. Jadi ada, maka itu ibadah itu baik mahdoh ataupun goir mahdoh harus kita laksanakan. Jaminan. Nah, ada sebuah hadis ya, Neng ya. Dalam hadis dikatakan taparrog li ibadati ya. Kalau bisa taparrog, parog itu ada kesempatan. Nah, ketika ada kesempatan, tidak mau judul waktu al-farog, ketika ada kesempatan untuk melaksanakan sesuatu kebajikan. Nah di sini mah taparrog, silahkan seperti tapadol silahkan. Taparrog silahkan. Kalau ada kesempatan, tafarrog li ibadati, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ini dalam diskusi. Nah, bagi siapa saja yang sempat untuk beribadah, akan Allah menjamin. Dan bagi siapa saja yang tadi suka ngaji, suka suka tolabul ilmi, suka sholat berjamaah, suka infak, sodako, saum dan sebagainya, kaitan beribadah baik terhadap sesama manusia, baik dalam pergaulan, tidak tidak menggunjing orang, tidak ghibah, tidak suudon, ya, tidak fitnah dan sebagainya. Orang yang betul-betul melaksanakan ibadah, alat itu tauhidi wa tusabitu bin nufus itu, yang betul-betul terkait hatinya untuk berbuat kebajikan, maka dijamin 3 perkara. 3 perkara? 3 aja. Yang pertama amla kolbaka gina. Nah ini kelebihan Allah memberikan bagi orang yang beribadah itu. Amla kolbaka gina. Nah itu sebagai suatu ciri-ciri. Amla kolbaka gina. Hati kita itu akan kaya. Hati akan kaya. Nah itu awas. Hati kaya itu banyak orang yang hatinya sempit. Nah ini nanti dulu. Ini yang penting. Orang yang ahli ibadah itu kaya hati. Kenapa yang disebut kaya hati itu apa? Kaya hati itu orangnya tidak sulit, tidak suudon, selalu ja'a bikol bin salim. Rasulullah kan begitu. Hatinya bersih, tidak ada rasa iri, dengki, lain sebagainya. Dalam hati ketika dia berusaha tidak berhasil, tetap bersyukur kepada Allah. Temu truk dalam hati, ya kenapa Gusti saya udah berusaha tapi nggak ya hasil.
apa saya salah. Itu bagus berpikiran begitu. Kalau menyadari bahwa dia salah, kekurangan apa ibadah gitu kan. Kalau niatnya untuk Bagus. tafakur ya Pak. Kalau tafakur untuk diri. Tapi kebanyakan Gusti matunya nah itu Iya. suudon. Iya. Nah, orang yang ahli ibadah itu tidak akan mempunyai pikiran begitu. Mhm. Mau diuji mau enggak, tetap amla kolbaka gina, hatinya akan kaya. Mhm. Tidak suudon, tidak iri, tidak syirik terhadap orang lain. Itu luar biasa hebatnya ahli ibadah. Makanya Rasulullah tidak pernah orang yang Rasulullah pernah oleh siapa, Datsur itu ya. Datsur itu yang akan membunuh mayam nauka min, siapakah yang akan menyelamatkan pedang dariku gitu kan. Oh iya. Maka begitu Rasulullah menjawab dengan Allahu, sampai jatuh kan itu kan. Iya. Nah, sampai jatuh. Kemudian dengan kelemah lembutan Rasulullah itu sampai dia pun maka dalam hal ini hati Datsur itu lemah langsung dengan ucapan Allah 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 gitu kan. Nah, ibadah dalam arti orang ahli ibadah itu amla kolbaka gini. Rasulullah jembar aja nggak apa-apa. Rasulullah menanamkan ketahuan Menanamkan kepada tauhidan Allah, kepada yakin Allah akan membantu gitu. Akan membantu. Allah tituhi tauhid wa tusabbituhu bin nufus kan gitu. Allah tituhi tauhid wa tusabbit. Allah yang akan, maka jawabnya tidak kamu aja yang menyelamatkan, enggak gitu kan. Tapi Allah yang akan menyelamatkan. Maka jatuh pedangnya. Nah, itu adalah salah satu kelebihan Rasul itu, apalagi Rasul ya. Kita aja akan begitu. Ketika ada permasalahan kita ahli ibadah, Allah akan menolong. Iya. Barang siapa yang menolong seseorang, itu Allah akan menolong. Itu banyak lagi keterangan-keterangan. Nah, di sini ketika taparrog li ibadati, maka akan menjamin ahli ibadah amla kolbaka gina. Yang pertama akan hatinya Kaya. diberi kekayaan, termasuk nanti yang kedua. Yang kedua apa Pak? Ternyata bukan diberi kekayaan hati saja. Wabaitaka rizkon. Nah, ini orang ahli ibadah itu sebetulnya tidak akan diberikan kemiskinan. Di rumahnya itu selalu ada rezeki. Artinya akan diberi kekayaan. Tapi jangan hanya mengartikan kekayaan itu berupa materi. Iya. Banyak kan? Ya kita tapi kenapa ya? Kita rezeki itu harus barokah. Barokah, kemarin kita tentang bahasan barokah itu sudah panjang lebar juga. Iya. Nah, ketika wabaitaka rizkon, orang yang diberikan rezeki di rumahnya, dia adalah ahli ibadah, dia tidak akan pernah punya kekurangan. Coba lihat hidup mereka itu tidak kelihatan harta bendanya banyak gitu kan, tapi hidupnya bahagia, tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah minta-minta. Itu sampai dia berusaha ya sekemampuan mereka aja, tidak merasa gundah, tidak merasa. Nah, itu selalu ada rezeki wabaitaka itu dari mana? Nah, itu kita jawabnya nanti dari jawabnya bagaimana gitu kan. Baik, ini sudah poin yang kedua ya Pak. Dan Ya, ada poin yang satu kedua. perkara lagi yang Satu tentunya perkara yang perlu kita ketahui setelah dua hal yang dibocorkan oleh Pak Ustadz. Luar biasa sekali, tentunya tetap bersama kami di Cahaya Iman.